Hal ini dilakukan dengan perbuatan yang baik. Luther menekankan orang Kristen harus terus berlatih untuk berbuat baik. Perbuatan baik yang dimaksud adalah menjadi Kristus untuk sesama manusia. Luther selalu menekankan untuk mengasihi sesama, bahkan sangat tidak dianjurkan oleh Luther untuk merusak nama baik seseorang. Jadi jangankan berbuat jahat kepada orang lain, bahkan mencemarkan atau merusak nama baik seseorang pun Luther tidak setuju. Manusia untuk menarik manusia dalam kerajaan iblis. Oleh karena itu manusia melakukan ibadah, doa, membaca firman Tuhan, dan melakukan perbuatan baik untuk menguatkan dirinya dalam menghadapi serangan iblis yang sewaktu-waktu bisa datang. Menurut Luther, iblis akan kalah jika orang Kristen membaca dan mempraktekkan firman Tuhan dengan rajin dalam kehidupannya. Yang kelima, perbuatan baik akan mendapatkan upah di dunia. Luther selalu menekankan kehidupan yang baik sesuai dengan firman Allah. Karena selalu ada berkat Allah yang membawa kebahagiaan dan damai sejahtera bagi manusia dan sesamanya. Jadi tidak berhubungan dengan keselamatan ya. Jadi kalau menurut Luther, kalau manusia itu atau orang Kristen itu berbuat baik, maka Allah akan memberikan balasannya bagi orang yang berbuat baik. Yang kedua, kita masuk ke dalam Johannes Calvin. Johannes Calvin adalah anak kedua dari Gerard Calvin dan Jean Lefranc. Pasangan ini hidup di kota Noyon, Prancis. Di usia sebelum 20 tahun, Calvin sudah mendapatkan gelar doktor dalam bidang hukum di Paris. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa Calvin terus berproses dengan teologinya dalam perjalanan lagi ke Jenewa. Dalam kehidupannya banyak karya yang dihasilkan, termasuk Institutio yang direvisi sampai edisi yang kelima. Calvin melihat Allah sebagai melihat Allah sebagai yang berdaulat atas dirinya sendiri. Di sini Calvin melihat bahwa Allah sebagai Allah yang menyatakan diri sebagai tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Meskipun Calvin rasanya kurang puas dengan kata pribadi. Allah berdaulat juga atas dunia. Karena dia menciptakan segala sesuatu yang ada. Dia menciptakan dunia dengan segala isinya untuk manusia. Karena Allah begitu. Meskipun Allah berdaulat atas dunia, tapi manusia diciptakan bukan sebagai boneka dan Allah sebagai dalangnya. Manusia diberi tugas untuk memelihara serta mengurus dunia sekitarnya termasuk dirinya sendiri. Kemampuan manusia mengambil keputusan merupakan bagian dari pemeliharaan Allah. Dengan demikian, Calvin memandang bahwa Allah itu memang berdaulat atas apapun, termasuk manusia. Wujud abadi yang diciptakan Allah sebagai bagian dari manusia, dan jiwa itu luhur. Gambaran Allah itu tercermin di dalam jiwa manusia, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Dalam jiwa manusia ada dua hal, yaitu akal budi dan kemauan. Tugas akal budi ialah membedakan apa yang dibenarkan dan apa yang disalahkan. Sedangkan kemauan memilih apa yang dianggap baik oleh akal budi. Sedangkan kemauan itu memilih apa yang dianggap baik oleh akal budi dan menolak apa yang disalahkan. Karena Adam menuruti kemauannya sendiri, maka ia jatuh.
Kejatuhan Adam inilah yang membuat keturunan selanjutnya kehilangan gambar Allah. Adam memilih untuk melepaskan diri dari penciptanya. Lepasnya hubungan Allah dengan Adam ini adalah kematian dari jiwa, yang kemudian membawa kebinasaan pada seluruh keturunan Adam. Calvin melihat kejatuhan Adam merupakan benih yang cemar, yang membuat keturunannya menjadi cemar. Jadi Calvin memandang bahwa manusia pada dasarnya menjadi rusak saat Adam jatuh ke dalam dosa dan masuk dalam kematian yang kekal. Untuk memperoleh keselamatan dan masuk ke dalam kehidupan yang kekal, maka manusia harus bergantung dari anugerah Allah. Di sini Calvin mengaitkan keselamatan dengan kedaulatan. Menurut Calvin, Allah punya hak penuh memilih orang-orang yang akan masuk kepada kehidupan yang kekal. Ini yang menjadi dasar Calvin tentang predestinasi. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dari predestinasi Calvin, yaitu 1. Baik Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang kedua, keselamatan kita bersandar pada Allah, bukan pada prestasi seseorang. Yang ketiga, pemilihan bertujuan untuk pelayanan, bukan untuk mengistimewakan orang. Yang keempat, predestinasi itu diterima sebagai kabar baik, sebab predestinasi melepaskan kekhawatiran orang percaya tentang keselamatan, sehingga mereka hanya berkonsentrasi pada membangun masyarakat yang sesuai dengan kehendak Allah. Dengan demikian, Calvin mengungkapkan bahwa keselamatan itu adalah kedaulatan Allah, dan manusia tidak bisa selamat tanpa itu. Rusaknya manusia ini membuat Calvin berkata bahwa jika orang percaya melakukan perbuatan yang paling mulia yang pernah dilakukan seumur hidupnya, tetap saja terdapat kebusukan di dalam perbuatan itu. Jadi Calvin dalam bukunya Institutio bilang bahwa semulia apapun perbuatan baik itu, kalau dikoreksi secara baik, pasti ada satu hal yang tidak benar dalam perbuatan atau niat baik itu. Dia menambahkan lagi bahwa sekalipun perbuatan baik itu sama sekali sempurna, jikalau manusia melakukan perbuatan baik yang sempurna, maka dengan satu dosa pun sudah cukup untuk menghilangkan dan menghapuskan kebenaran yang lalu. Jadi perbuatan baik yang dilakukan manusia sesempurna apapun tidak berarti tanpa anugerah Allah. Dalam hal pertobatan pun manusia tidak mampu melakukannya. Lagi-lagi hanya oleh kekuatan Allah, manusia dapat berbalik dari dosa-dosanya dan melakukan kebaikan. Ini menunjukkan meski manusia sudah dipilih untuk diselamatkan, tetap saja ia tidak mampu menjalani konsekuensi dari anugerah tersebut untuk melakukan apa yang Allah tuntut kepadanya. Alasannya karena segala sesuatu yang baik itu berasal dari Allah, sedangkan kemauan manusia itu adalah jahat. Menurut Calvin, manusia dapat memiliki iman karena Roh Kudus yang memberikannya. Iman menghasilkan pertobatan dalam kehidupan manusia. Pertobatan itu terjadi dalam hidup manusia, di mana Allah membersihkan manusia dari kotoran dan membarui kehidupan manusia. Sehingga pikiran dan perasaan manusia itu menjadi murni, supaya sepanjang hidup manusia, dia belajar bertobat dan mengetahui bahwa perjuangan ini tidak berakhir sebelum mati. Namun Calvin mengecam orang-orang yang menganjurkan supaya orang Kristen berbuat sebebas-bebasnya. Calvin mengatakan bila iman itu nampak oleh perbuatan, meski perbuatan bukan penyebab keselamatan. Perbuatan baik ialah sebuah respon dari anugerah keselamatan yang mahal itu. Oleh karena itu, Calvin benar-benar menentang orang yang menganjurkan supaya hidup dalam kejahatan, seperti yang pada waktu itu Calvin berhadapan dengan pengikut-pengikut dari Erasmus. Menurut Calvin, darah Yesus itu begitu mahal, begitu mengerikannya jika orang yang sudah dibersihkan oleh darahnya itu kembali ke dalam lumpur. Calvin mengatakan bahwa orang akan mendapatkan upah sesuai dengan perbuatan mereka. Nah, di sini kita bisa melihat apa yang dimaksud Calvin itu berbuat baik itu ternyata ada upahnya. Menurut Calvin, perbuatan baik itu akan mendapatkan upah dari Allah. Upah itu, menurut Calvin, ialah sebuah bantuan dari Allah untuk mengatasi kelemahan daging.
Jadi dengan bantuan dari Allah, dengan mendapatkan upah yang berasal daripada Allah, manusia itu semakin semangat untuk berbuat baik. Dan upah di sini adalah berkat-berkat yang diberikan oleh Allah kepada orang yang melakukan perbuatan baik. Sekali lagi perlu ditekankan bahwa Calvin tidak berbicara tentang keselamatan di sini. Tapi Allah yang akan memberikan berkat-berkat kepada orang yang berbuat baik dalam kehidupannya di dunia. Kesimpulannya dari Luther dan Calvin menyatakan bahwa keselamatan itu hanya pemberian dari Allah. Tidak ada usaha manusia untuk mendapatkan keselamatan. Dan pandangan Luther dan Calvin memang sangat fatalistik, bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan amal dan ibadahnya kepada Allah. Dan kedua tokoh reformasi ini yakin bahwa manusia cenderung itu dua tokoh reformasi ini yakin bahwa pasti manusia itu cenderung untuk melakukan yang jahat. Sehingga mana mungkin manusia diselamatkan dengan menghitung amal dan ibadahnya. Dan menurut kedua tokoh reformasi tadi, perbuatan baik itu sama sekali tidak berpengaruh kepada keselamatan. Namun dua tokoh reformasi tadi sangat menganjurkan untuk melakukan segala perbuatan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sikap hidup yang baik, tapi juga diwajibkan memberi usaha yang terbaik dalam bidang-bidang kehidupan yang dimiliki. Dan perbuatan baik ini adalah respon atas janji keselamatan yang diberikan Allah. Karena orang Kristen sudah diberikan anugerah iman dan firman, maka orang Kristen dimampukan untuk berbuat baik. Di paragraf yang terakhir ini, kawan-kawan sekalian perlu diketahui juga kalau Luther itu agak keras dengan sikap hidup dari para pengikutnya di Jerman pada waktu itu. Jadi Luther ingin ketaatan dan kehidupan yang baik dari jemaat pada waktu itu. Sedangkan Calvin dia sampai menutup tempat untuk untuk masyarakat minum minuman keras supaya mendapatkan tatanan kehidupan masyarakat yang sangat baik. Jadi maksudnya anti kejahatan. Demikian dari saya. Terima kasih Pak Pendeta Agus. Baik, terima kasih Pak Pendeta Lius yang sudah menyampaikan materi tentang cara hubungan keselamatan dengan perbuatan baik. Bahwa memang keselamatan itu hanya anugerah Tuhan begitu, dan tetapi bukan berarti tidak melakukan perbuatan baik, tapi itu sebagai sebuah ungkapan yang harus direspon sebagai wujud ungkapan syukur yang harus dilakukan manusia ketika menerima anugerah keselamatan ini. Ya, jadi selanjutnya kita bersama akan melanjutkan sesi kita ini, tapi mengganggu sehingga dari admin kami mungkin Pak Pendeta sedikit kok dikeluarkan begitu, bukan dikeluarkan supaya bisa masuk lagi mungkin Pak Pendeta Eben begitu. Jadi mohon maaf Pak Pendeta Eben dan juga Ibu Pendeta Olga yang tadi dari Maranatha Surabaya, mohon maaf tadi belum sempat tersapa dan rekan-rekan yang lain yang belum tersapa. Jadi selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Eben untuk sedikit memberikan tanggapan terkait dengan pemaparan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Lius. Ada tambahan atau mungkin hal-hal yang menjadi poin-poin penting untuk semakin ditegaskan dalam diskusi kita pada sore dan malam hari ini begitu Pak Pendeta. Pada Pak Pendeta Eben kami persilahkan Pak, silakan. Oke, terima kasih. Dengar ya suara saya? Dengar Pak Pendeta. Oke, sip. Ya. Pertama saya ucap terima kasih juga karena banyak mahasiswa saya yang diperkenankan untuk bergabung biar mereka sekalian jadikan meeting ini sebagai salah satu tatap muka kuliah. Juga sebut Pendeta Oya dari Surabaya, dari Olga ya. Olga. Oya. Pendeta Olga. Pasti saya kenal itu di Maranatha Surabaya ya. Iya. Oke, karena kita punya dua sesi katanya ya menurut saya. Iya. Jadi sekarang ini saya menanggapi dulu apa yang ditulis oleh atau disampaikan oleh Pak Lius Puro, Pendeta. Terima kasih untuk itu. Tapi saya beri apresiasi untuk apa teman-teman pendeta GPIB pakai istilah
pendeta 0 kilometer lah, karena Pak Tia Saleh bilang ini baru pendeta baru yang berinisiatif untuk mulai masa pelayanan dengan membentuk kelompok bagi kebutuhan penyegaran wawasan teologi. Ya, saya beri apresiasi untuk ini karena berteologi itu never ended agenda begitu. Lalu tentu tiap-tiap pendeta itu di tengah kesibukan pelayanan mengalokasikan waktu sendiri, waktu mandiri untuk belajar. Tapi menurut saya studi bersama-sama itu memiliki aura dan nuansa yang berbeda. Ya, kalau belajar sendiri itu kita hanya bisa lihat dengan mata, dengar dengan telinga. Tapi kalau kita belajar dalam grup itu kita bisa melihat dengan telinga, mendengar dengan mata. Ya, itu seperti yang terjadi pada Sida-Sida Raja Ratu Kandake dari Ethiopia yang dikisahkan dalam Kisah Para Rasul pasal 6 barangkali. Jadi profesiat untuk itu. Saya harap nanti mahasiswa saya yang ikut ini kalau mereka sudah jadi guru agama, mereka juga terus belajar. Yang kedua, terima kasih kepada Pak Pendeta Lius ya, yang memancing diskusi dengan catatan-catatan pengantar yang sudah dipresentasikan. Saya sudah dapat paper itu 3-4 hari lalu, jadi saya baca. Nah, setelah membaca, lalu mendengar penjelasan tadi mengenai keselamatan yang oleh para reformator gereja abad ke-16, Luther dan Calvin, ya itu saya langsung teringat pada dokumen pemahaman iman GPIB, di mana GPIB mulai dengan keselamatan. Keselamatan menjadi titik tolak sekaligus pokok yang dijadikan oleh Luther dan Calvin sebagai pintu masuk untuk melakukan eksplorasi teologi, tapi juga pembaharuan eklesiologi. Nah, mungkin sebentar kita perlu lihat apa hubungan antara Calvin Luther dengan GPIB. Tapi Luther dan Calvin itu tidak memahami keselamatan sebagai masalah teologis yang terisolasi. Artinya yang rasional, intelektual saja. Tapi Luther dan Calvin berangkat dari keselamatan itu untuk melakukan pembaharuan di banyak bidang, termasuk liturgi, ya memahami jabatan-jabatan gereja. Calvin nanti sebentar, Calvin dan Luther menolak kedaulatan tunggalnya Paus, lalu dia bikin kemajelisan, lalu bahkan sampai dengan tata ruang liturgis, pastoral, hukum gereja, dan seterusnya. Jadi titik berangkat itu. Jadi itu seperti orang membuang batu ke dalam air di sentralnya, lalu dia beriak ke segala penjuru. Itu kira-kira keselamatan yang dibahas oleh Luther dan Calvin. Nah, pokok pertama dalam pemahaman iman GPIB juga adalah mengenai keselamatan. Dan seperti yang saya baca, GPIB menjadikan pokok keselamatan itu sebagai pintu masuk untuk melakukan rekonstruksi kehidupan bergereja. Dan rekonstruksi itu tanggap terhadap persoalan-persoalan kekinian manusia. Secara khusus dalam konteks Indonesia yang pluralis. Ya, baik dalam budaya maupun dalam kehidupan beragama. Nah, kesamaan pokok yang digumuli oleh para reformator abad ke-16 dan yang dicetuskan GPIB menarik untuk dikaji. Ya, tapi harus pula disadari ada perbedaan dalam hal elaborasi epistemologinya, maupun juga aplikasi sosio-eklesiologis dari pokok itu antara GPIB dan reformator abad ke-16 tentunya. Nah, saya langsung saja mau menyebut beberapa perbedaan yang tadi secara tersamar Pak Pendeta Lius sudah tunjukkan itu, tapi saya mau kasih tunjuk pendalaman. Para reformator itu, abad ke-16 itu berbicara tentang keselamatan bertolak dari kajian mereka terhadap Alkitab. Karena itu tadi ada semboyan sola scriptura. Ya, sementara GPIB justru tidak mulai dengan Alkitab, tetapi mengakhirinya
dengan Alkitab. Dalam pokok pemahaman iman itu. Bahkan GPIB tidak mau pakai Alkitab. Ya, GPIB pakai firman Allah. Itu menarik ya. Karena kadang-kadang orang memberhalakan Alkitab. Biblioleatre atau apa begitu. Kalau kita bilang Alkitab saja, maka kita kehilangan banyak dimensi firman Allah yang tidak ditampung di dalam Alkitab. Karena dalam Alkitab sendiri dibilang, ya, ada banyak tanda lain yang tidak tertulis dalam kitab ini. Tetapi apa yang tertulis di sini cukup. Cukupnya untuk keselamatan. Nah, padahal kita punya diskusi bukan hanya keselamatan, yaitu bagaimana keselamatan itu berhubungan dengan perbuatan baik manusia. Ya, jadi itu perbedaan. Para reformator mulai dengan Alkitab, ngomong tentang keselamatan, GPIB juga ngomong keselamatan, tetapi berakhir atau ujungnya baru ngomong tentang firman Allah. Firman Allah ya, bukan Alkitab. Ya, ini fenomena yang menarik, dan saya harap nanti di sesi kedua diskusi, ya kita coba kaji perbedaan aromatik ini untuk diskusi yang lebih menukik, terutama dalam konteks Indonesia. Ya, sebab kalau di Indonesia kita ngomong tentang Alkitab, saudara-saudara kita yang beragama lain langsung putar 180 derajat, ya mereka kasih kita punggungnya. Tapi kalau kita ngomong firman Allah, pasti mereka bilang, ini juga punya. Begitu. Bukan hanya yang beragama lain ya, tapi juga yang dalam budaya agama lokal. Nah, sekarang komentar, nanti itu sebentar. Firman Allah dalam kitab Reformator dan GPIB. Tapi sekarang kita mulai. Beberapa komentar pendalaman terhadap catatan pengantar yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Lius. Ya, ada dua kota yang disebut sebagai markas besar atau sentra pergerakan reformasi gereja abad ke-16 di Eropa. Kota yang pertama yaitu Wittenberg di Jerman, dan kota yang kedua itu Grossmünster di Swiss, di Switzerland sekarang. Juga ada dua pentolan dari dua kota itu. Dari Jerman atau Wittenberg, nama pentolan itu adalah Luther dan Melanchthon. Luther generasi pertama, Melanchthon generasi kedua. Mereka itu jadi lokomotif pergerakan reformasi Luther, reformasi di Jerman. Ya. Dan reformasi di Jerman itu bukan hanya dari dua kota itu dan dua orang itu, tapi juga itu reformasi yang dikategorikan sebagai reformasi orang-orang kota. Ya. Di Swiss nama yang juga menonjol itu dua orang, generasi pertama dan generasi kedua, yaitu Zwingli dan Calvin. Begitu. Dan lebih disebut sebagai reformasi di pinggiran, ya, bukan di kota. Kalau di Jerman itu di kota. Nah, perbedaan bukan hanya terletak pada berhubungan dengan soal tempat, juga tokoh, lalu penyebutan, tapi juga berhubungan dengan rute yang dipilih untuk menggerakkan reformasi. Ya, di Jerman pergerakan itu mengambil rute dari kampus atau universitas masuk ke dalam kehidupan bergereja. Kita tahu sebenarnya Luther mulai dulu dalil-dalilnya kirim ke beberapa teman dosen untuk diskusi, tapi orang tidak peduli. Ya, karena itu Luther buka ke dalam gereja, lalu masuk dalam gereja. Jadi dari universitas masuk ke dalam kehidupan gereja. Bahkan juga Luther mendapat sokongan yang kuat dari para bangsawan Jerman pada waktu itu. Karena semacam ada ketidakpuasan terhadap Kaiser dan Paus. Orang-orang Jerman merasa bahwa mereka diperas, ya, dengan penjualan surat penghapusan siksa, uang Jerman dibawa ke Roma untuk bangun Basilika Santo Petrus sekarang. Ya, nah itu tadi. Jadi reformasi Jerman itu bukan hanya disebut reformasi kota, tetapi juga reformasi aristokrat. Karena bangsawan-bangsawan mendukung dengan sangat kuat Luther. Sebenarnya kan Luther mau dibunuh oleh Kaiser, suruh bawa ke Roma, tetapi Friedrich yang bijaksana membela. Friedrich bijaksana bilang, karena dia orang Jerman, di sini sajalah diperiksa masalahnya. Dan reformasi di Jerman itu
itu reformasi dari atas. Kampus masuk ke gereja, bangsawan mendukung, orang-orang aristokrat. Karena itu nanti kemudian ada beda antara gereja Lutheran dan gereja Calvinis dalam hal pola atau struktur bergereja. Rute pergerakan reformasi di Swiss justru bertentangan arusnya. Reformasi mulai dari gereja. Ya, dampak pergerakan itu nanti akan berakhir pada pembentukan universitas. Dan Calvin menjadi pendiri akademi yang pertama di kota Jenewa. Ya, dari para bangsawan. Kalau di Jerman didukung, di Swiss itu bangsawan-bangsawan tidak suka. Terutama pada periode-periode awal. Yang berakibat Zwingli terbunuh. Karena bangsawan tidak bela dia kan. Orang Katolik di sekitar Grossmünster datang serang, Zwingli mati. Lalu Calvin juga diusir dari Jenewa ke Strasbourg. Nah, reformasi di Swiss itu sering disebut reformasi pembaharuan orang-orang kecil atau pinggiran dan pergerakannya dari bawah. Itu nuansa yang perlu untuk nanti kita ngomong tentang keselamatan. Ada juga nuansa antara Calvin dan Luther. Nah, berlawanan rute, berbeda markas, ya. Tapi pergerakan reformasi itu di dua tempat itu menyatu dalam isu yang sama, yakni keselamatan. Ya, tentu ada sesuatu, something on the air, yang bikin temanya kok sama. Nah, ini saya mau tarik perhatian, mengapa keselamatan dengan membandingkan di Amerika Latin. Selain pembaruan gereja yang dipelopori Luther dan Calvin, diinstitusionalisasi oleh Calvin, kita juga punya kisah gerakan pembaruan gereja gelombang kedua, saya boleh bilang begitu ya, yakni yang dilakukan oleh gereja dan para teolog di Amerika Latin, yang lebih populer disebut teologi pembebasan. Begitu. Reformasi abad ke-16 mengusung tema keselamatan sebagai medan ya magnetiknya. Sementara gerakan di Amerika Latin menyerukan perlunya perhatian dan ketidakadilan. Pertanyaannya, ya, berangkat dari Alkitab yang sama, pada Tuhan yang sama, mengapa di Jerman ambil keselamatan pokoknya sebagai pokok, di Amerika Latin ambil pembebasan. Ya. Nah, tentu pilihan password ini itu bersangkut paut erat dengan persoalan sosial, budaya, kehidupan religius yang dijadikan sasaran tembaknya. Nah, ini perlu kita sadari menurut saya. Karena nanti sebentar kita akan ngomong abad ke-16, omong keselamatan, GPIB omong keselamatan. Ya, tapi tentu harus dibedakan nanti detail-detailnya, karena konteks abad ke-16 beda dengan konteks Indonesia sekarang. Ya. Kata keselamatan itu menjadi kata sakral bagi Luther dan Calvin. Ya, karena kehidupan gereja dan masyarakat menjelang abad ke-16 itu sudah sangat jauh tenggelam dalam lumpur kemerosotan teologis, bahkan moral. Ya, secara konkret kita bilang keselamatan diperjualbelikan. Ya. Kita dengar itu terus apa ya? Penjual keselamatan itu yang ngomong. Begitu bunyi koin masuk dalam itu, jiwamu melompat keluar dari api keselamatan masuk surga. Jadi harus dibeli dong begitu. Jadi keselamatan diperjualbelikan. Bahkan pastor-pastor, uskup-uskup punya banyak anak selingkuhan. Ya, Desiderius Erasmus itu
Itu anak selingkuhannya seorang uskup. Nah, 3 istilah kembar reformasi abad ke-16 yang tadi Pak Yusuf, tapi keselamatan, tapi yang satu berujuk pada apa yang sudah dilakukan Kristus di Golgota, yaitu Roh Kudus. Ya, bahkan Calvin bilang Roh Kudus itu Tuhan atas pengetahuan kita tentang Allah dan penerimaan kita terhadap keselamatan. Ya, jadi nuansa itu berbeda. Ya, nanti sebentar kalau kita ngomong tentang bagian yang kedua, saya ingin kasih tunjuk latar belakang yang sama antara Luther dan Calvin, yaitu pertama belajar hukum dulu, baru kemudian jadi teolog, dan itu akan berpengaruh pada konsep tentang keselamatan yang nanti akan berdampak pada bagaimana kita berdiskusi tentang keselamatan itu dalam konteks Indonesia, terutama GPIB yang menjadikan dia sebagai pintu masuk. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Pendeta yang sudah berhenti, jadi akan terus menghadapi konteks-konteksnya kita semper reformanda. Ini menarik Pak Pendeta. Jadi sebelum kita masuk sesi yang kedua, mungkin kami berikan kesempatan terlebih dahulu kepada rekan-rekan dari peserta untuk memberikan tanggapan. Kami persilakan di laptop atau di gadget ini agak terbatas, sehingga mungkin kalau tunjunator ya Pendeta Agus dan Pendeta Yance. Silakan Pak Pendeta Yance. Ya, terima kasih Pak Pendeta Agus, terima kasih Pak Pendeta Dius, Pak Pendeta Nuban. 2 tahun lalu kita berjumpa di Jogja ya, Rekerdal di GPIB, Pak Nuban. Oke. Ya. Ya, selamat. Ya. Pendeta Lius, teman-teman, saya 20 tahun menjadi pendeta di GPIB, sekarang saya di Lombok, ya, saya penyintas COVID-19. Terima kasih doanya. Kalau ada yang doakan saya. Pak Pendeta. Ya, Pak Pendeta Lius, saya senang teman-teman adik-adik yang memperkasai kegiatan ini. Kemudian saya mengingat lagi akan masa-masa kuliah saya yang berapa puluh tahun yang lalu ya. Membuka wawasan lagi. Cuman dari pengalaman saya sebagai seorang pendeta di jemaat selama 20 tahun, 5 tahun terakhir saya sempat berjumpa dengan orang yang masuk dalam aliran hipergratia. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengarnya di Jakarta. Ada sekelompok itu. Hipergratia adalah sekelompok orang yang sangat mengagungkan sola gratia itu. Ketika kita berbuat dosa hari ini, pada saat yang sama dosa kita diampuni. Nah, ini kan tentunya saya bicara dari sudut seorang warga jemaat, dan ini sangat sempat menjadi persoalan di jemaat yang pernah saya layani, karena memang pemahaman itu sangat keras di tengah-tengah kehidupan jemaat. Makanya mereka bilang, makanya Bapak Pendeta di GPIB itu selalu ada pengakuan dosa. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih Pak Nuban untuk menambah wawasan, dan Pendeta Lius ya, terima kasih. Memang perbedaan-perbedaan Martin Luther dan Calvin ini kan memang nyata dalam kehidupan sistem kegerejaan ya, dasar kepercayaan tentang perjamuan kudus, tentang sistem kegerejaan itu kan jelas sekali di situ. Namun yang penting sekarang adalah bagaimana predestinasi dan pribadi itu kemudian tidak bias di tengah-tengah kehidupan berjemaat. Itu sangat penting. Ya, kalau kita semua ini adalah orang-orang teologi,
mungkin bisa memahami dari sudut itu. Tapi sekarang bagaimana mungkin dari Pak Nubar bisa membantu kita, karena beliau senang kali saya banyak buku tentang Pak Nubar baca ya, tentang dogmatika tentang beliau ini. Ya, bagaimana kita mau menjawantahkan tentang keselamatan ya, perbuatan-perbuatan itu sehingga tidak menjadi bias dalam kehidupan warga jemaat. Apalagi mereka masuk dalam aliran wilayah hipergrasia. Memang sekarang sudah tidak terdengar, tapi paling tidak ini kita perlu bentengi mereka. Saya kira itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta MC yang sudah memberikan tanggapannya. Yang kedua ada tanggapan dari Bapak Pendeta Hendri Siasale untuk Bapak Pendeta. Bagaimana mengenai hidup kudus yang diserukan oleh kaum pietis sebagai jalan untuk mempertahankan keselamatan? Jadi kami persilakan dulu untuk ditanggapi Bapak Pendeta Lius, kemudian boleh ditambahkan oleh Bapak Pendeta Eben. Kami persilakan, Pendeta Lius. Ya, yang pertama untuk pendeta yang ikut penyintas COVID-19 di Lombok. Bagi saya untuk hipergrasia ini dalam menyusun tulisan ini, saya sangat berpikir ternyata betul-betul manusia itu lemah, tidak ada apa-apanya, sehingga cuman Allah saja yang bisa menyelamatkan manusia. Sehingga kalau kita melihat tentang Luther dan Calvin, terkhususnya Calvin, bahwa pertobatan dan pengampunan itu akan terus diberikan kepada orang-orang percaya yang mau mengaku dosanya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Karena pengampunan itu akan disediakan terus-menerus, dan pengampunan itu akan disediakan terus-menerus. Sehingga kalau kita masuk juga ke pertanyaannya Pendeta Hendri, kaum pietis yang hidup kudus untuk mempertahankan keselamatan, sehingga kaum pietis, pernyataan kaum pietis itu menjadi tidak sesuai dengan paham reformasi. Ya memang kalau memang hipergrasia, ya Luther dan Calvin berbicara tentang itu, tentang anugerah keselamatan yang memang tidak bisa diragukan lagi. Kalau untuk pietis yang hidup kudus untuk mempertahankan keselamatan, untuk mendalami atau mengkontekstualisasikan pemahaman antara keselamatan dan perbuatan baik sesuai menurut Luther dan Calvin ini, saya sempat baca Max Weber tentang spirit kapitalisme, etika Protestan dan spirit kapitalisme. Memang orang pietis yang berpengaruh dalam majunya perkembangan kapitalisme, baik itu di Inggris dan di Eropa. Tapi bagi pemikiran reformasi, pikiran kaum pietis untuk mempertahankan keselamatan, hidup kudus untuk mempertahankan keselamatan, itu menjadi mentah. Itu menurut saya, saat saya meneliti tentang melihat kembali Luther dan Calvin. Jadi bagaimana cara untuk mengatasi hipergrasia itu? Ya karena menurut saya memang Luther dan Calvin memang mengandalkan hipergrasia itu. Untuk menjadi keluarga jemaat, mungkin saya belum tahu caranya, tapi memang itu yang diperkenalkan oleh Luther dan Calvin. Tapi kalau untuk pietisme yang ditanyakan oleh Pendeta Endi, ya pemikiran reformasi menolak hal itu, bahwa sekudus-kudusnya hidup manusia itu menurut Luther dan Calvin cenderung kepada kejahatan. Jadi bagaimana dia mau mempertahankan keselamatannya, karena dia sendiri cenderung berubah. Itu saja dari saya. Mungkin Pak Pendeta Eben bisa melengkapi. Terima kasih.
Baik, silakan Pak Pendeta Eben. Ya, terima kasih juga untuk Pak Tonapa. Ini Bapak pakai nama yang Fair ini cocok juga dengan nama temannya Luther ini. Apa kafir yang mendaulat dia untuk tetap tinggal di Jenewa. Jadi sebenarnya itu sebuah interupsi yang mengubah dunia. Ya, malam itu kan Calvin mau lari dari Prancis ke Strasbourg. Sebenarnya ada jalan pintas, jalan BGTK, tapi di jalan itu ada pertempuran. Dari karena itu tidak aman, Calvin jalan ikut Jenewa. Malam itu dia nginap di Jenewa. Waktu dia makan di rumah makan itu ada seorang warga jemaat yang kebetulan kenal Calvin. Lalu di pendetanya Farel, dia pergi cepat-cepat beritahu pendetanya, Bapak itu penulis institusi itu malam ini ada di Jenewa. Jadi karena itu Farel cepat-cepat datang ketemu Calvin, minta untuk yuk tinggal sini, layani saya sama-sama perbaharui gereja di Jenewa. Calvin itu tidak, saya mau ke Strasbourg jadi teolog saja, menulis buku. Jadi Calvin Farel mengutuk, terkutuklah orang oleh Tuhan yang tidak mau membaharui gereja. Jadi Calvin takut. Katanya gitu. Oke, itu iseng-iseng karena nama Bapak Farel ini. Hipergracia. Nah, itu saya kira namanya sudah hiper ya, berlebih-lebihan. Nah, tapi mari kita lihat ya, hipergracia ini yang dipahami barangkali Bapak ngomong itu mereka pahami hanya ada dalam batas dua ibadah dan worship dalam liturgi. Ya, jadi kalau dosa dibuat, datang mengaku di gereja, ibadah, nangis-nangis di situ, maka dosamu diampuni. Lalu semua jemaat menyanyi, dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus selesai. Itu tidak jadi inti pemberitaan Luther dan Calvin, tidak. Ya. Luther dan Calvin ngomong tentang gracia, sola gracia. Anugerah yang bagai tsunami yang menghancurkan semua dosa kita, tapi dia tidak terbatas dalam gedung pembuktian, dalam ibadah-ibadah. Luther dan Calvin membawa keluar ibadah dari katedral dari liturgi masuk ke ruang sosial. Dan karena itu mereka menemukan doktrin imamitas. Jadi semua orang adalah imam, seluruh dunia adalah biara, dan masing-masing kita pergi ke biara kita itu sebagai polisi, guru, dokter dan seterusnya untuk berperilaku sebagai imam. Ya. Jadi ini bukan masalah verbal ibadahku atau verbal dan pemujaan yang hanya kosong begitu ya, secara seremonial, tapi ini kehidupan sosial yang nyata. Doktrin imamat orang percaya menjadi semacam kekuatan yang diperkenalkan oleh reformator abad ke-16 untuk menarik keluar keselamatan itu dari ruang-ruang ibadah dan mereka masuk dalam ruang-ruang sosial di mana masyarakat itu. Itu yang pertama. Lalu seiringan dengan imamatan orang percaya dan kemudian menyusul Max Weber datang, ya, lalu dia bikin analisa yang spirit kapitalisme dan etika Protestan yang diperkenalkan oleh Luther dan Calvin. Jadi Luther dan Calvin itu menurut si Max Weber menolak adanya asketisme yang begitu ya, asketisme selebrasi ya, asketisme di dalam dunia sehari-hari. Jadi ya oke. Bilang sola gracia, puji-puji Tuhan dalam gedung kebaktian, tapi kalau di dunia sosial, peras orang, korupsi dan seterusnya, no way for salvation. Ya, begitu. Dan yang berikut juga tadi Pak Lius tunjukkan kita, Calvin bicara tentang kedaulatan Allah. Ya, kedaulatan Allah itu suatu tema yang luar biasa, menguasai keseluruhan refleksi teologis dari Calvin. Dan itu ada konteksnya. Karena sampai dengan abad ke-15 atau ke-16, yang berlaku bukan kedaulatan Allah, tapi kedaulatan Paus. Paus menentukan hidup bergereja dan menentukan hidup berpolitik. Paus ngomong, semua beres. Meskipun Paus sendiri tidak beres. Nah, karena itu Calvin datang, tunjuk ini dia kedaulatan Allah. Nah,
Dan supaya kedaulatan anak itu menjadi nyata dan menolak ini hipergrasia, maka semula Calvin menetapkan dua tanda pengenal dari gereja yang sejati, yaitu pemberitaan firman dan pelayanan sakramen. Tapi kemudian Calvin tambah lagi disiplin, ya, etos kehidupan, disiplin akrina, artinya keburitan di dalam kehidupan tiap hari. Jadi 3 poin. Oke lah, gracia, tapi ini gracia bukan di nangis-nangis saja di dalam doa dan ibadah, tapi harus nangis-nangis juga di luar sosial. Dan untuk itu etika di segala bidang kehidupan dan disiplin. Saya kira itu Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Pendeta Eben dan Pendeta Lius. Ini sudah ada masuk beberapa pertanyaan kembali. Kita batasi dulu untuk pertanyaan ini dulu yang kita kemudian dari 2 penanya atau 3 penanya ini. Baru setelah itu nanti kita akan lanjut untuk sesi Pak Pendeta Eben karena waktu sudah 19.28. Tapi sebenarnya kita masih fleksibel Pak Pendeta. Bisa kalau masih butuh diskusi panjang lagi, kita siap untuk terus bersama-sama begitu ya. Pertanyaan dari Pendeta Satya, yang pertama, tampaknya bagi Martin Luther dan Johannes Calvin, anugerah dan perbuatan baik memang dibedakan, tetapi tidak dipisahkan. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana relasi anugerah dan perbuatan baik itu? Menerima anugerah terlebih dahulu, baru kemudian ada perbuatan baik, atau menerima anugerah itu berarti serta-merta dimampukan berbuat baik? Karena kalau anugerah itu serta-merta mendorong perbuatan baik, bukankah bisa dibalik, setiap perbuatan baik itu menandakan hidup seseorang menerima anugerah? Ini jadi nanti boleh dijawab oleh Pak Pendeta Lius dan juga Pak Pendeta. Yang kedua, pertanyaan yang menyampaikan, terkadang beberapa orang Kristen ini menganggap bahwa keselamatan karena anugerah dianggap lebih unggul dari pemahaman akan keselamatan karena perbuatan baik. Nah, misalnya ini pemahaman dalam Islam begitu. Nah, ini bagaimana tentang pendapat ini? Yang ketiga, dari Pendeta Henry, apa karismatik saat ini punya akar pada Luther dan Calvin, atau mungkin ada perbedaannya begitu, mungkin bisa disampaikan begitu. Ya, kepada Pak Pendeta Lius terlebih dahulu kami persilakan untuk menanggapi ketiga pertanyaan ini. Mungkin dapat dirangkai jadi satu, kemudian Pak Pendeta Eben, lalu kita lanjutkan nanti dalam sesi yang kedua. Pak Pendeta Eben yang akan meneropong tentang aktualisasi berteologi gereja. Silakan, Pendeta Lius. Jadi saya dulu, terus materinya Pak Eben, atau? Tidak, Pak Pendeta Eben juga menanggapi pertanyaan-pertanyaannya ini dulu. Gitu. Oke. Baik. Itu Abang Pendeta Satya, marganya apa itu? Marga Duta Gaul. Nah, relasi anugerah dengan perbuatan baik. Bagi Luther dan Calvin, anugerah dulu baru berbuat baik. Saya ini mungkin Pak Eben bisa mengkoreksinya. Saya berpikir demikian bahwa iman, anugerah, iman dan firman itu diberikan secara bersamaan kepada orang percaya untuk selamat begitu. Dan anugerah dulu pastinya, anugerah iman firman dulu, anugerah dulu yang diberikan, baru manusia itu dimampukan untuk berbuat baik. Itu bagi Luther dan Calvin itu seperti itu. Jadi orang-orang yang sudah menerima anugerah itu, kalau sudah tahu tentang iman, kalau sudah tahu tentang firman, baru dia berbuat baik. Itu menurut Luther dan Calvin. Bahkan kalau menurut penjelasan Pak Pendeta Eben tadi, beserta dengan apa yang saya tuliskan, ya memang anugerah itu diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat, bukan hanya terbatas perbuatan baik itu bukan hanya terbatas dalam gedung-gedung gereja. Itu etika sosialnya
Martin Luther itu benar-benar menyentuh betul tentang kehidupan bermasyarakat di Jerman, dan Calvin juga dalam kehidupannya yang berpindah-pindah itu menekankan betul etika sosial dalam kehidupannya. Jadi bagaimana anugerah itu diberikan dan bagaimana orang Kristen itu bertindak sebagai orang-orang yang sudah diberikan anugerah. Jadi menurut Luther dan Calvin, anugerah dulu dan perbuatan baik. Kalau Pak Pendeta Ari Kedubun, dalam konteks di Indonesia, kalau dihubungkan dengan pernyataan dari pemikiran reformasi bahwa sebetulnya itu bukan sebuah kespesialan, ya, bukan pengistimewaan. Anugerah itu menurut Calvin bukan anugerah keselamatan, itu bukan pengistimewaan. Tapi anugerah keselamatan itu diberikan justru malah untuk melayani dunia dan isinya. Gitu. Jadi spesialnya kita bukan karena kita sudah diselamatkan, tetapi spesialnya kita karena kita ditugaskan untuk melayani dunia dan isinya. Dan karena itu dalam tulisan saya tulis memang Calvin mau berkonsentrasi bahwa kalau sudah diselamatkan maka harus melayani dunia sebaik-baiknya. Gitu. Itu untuk Pak Pendeta Ari Kedubun. Kalau Pak Pendeta Agus, itu pertanyaan Pendeta Henry dijawab ya? Pak Pendeta Agus. Silakan langsung saja Pendeta Lius. Pendeta Henry ya? Iya. Apakah gerakan pietis yang menginspirasi gerakan Pentakosta dan karismatik saat ini punya akar pada Luther? Kalau saya cenderung berpikirnya bahwa itu mulai dari lebih dekat, memang ada hubungannya, karena Luther itu punya konsep tentang panggilan yang diberikan oleh Weber tadi. Luther itu punya konsep tentang panggilan yang mengusahakan orang percaya itu untuk berbuat sebaik-baiknya dalam kehidupan. Calvin kemudian menurut apa yang saya lihat itu dia mengusahakan segala sesuatu sebaik-baiknya dalam aturan, bahkan di masyarakat itu diterapkan oleh Calvin. Dan pietisme dia mengambil itu semua sebagai hal yang segala sesuatu harus dikerjakan sebaik-baiknya dalam rangka untuk mempertahankan keselamatan, seperti yang Pak Pendeta Henry bilang tadi. Itu apakah ada akarnya? Ada. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Mudah-mudahan sudah ini, tapi mungkin ada tambahan atau tanggapan dari Pak Pendeta Eben. Kami persilakan terkait dengan ketiga penanya. Silakan Pak Pendeta Eben. Ya, terima kasih Pak Agus, Pak Satya, juga Pendeta Kedubun, Pak Henry untuk pertanyaan kesempatannya. Nah, saya kira kalau kita bilang prinsip sola gratia yang didengungkan atau diteriakkan oleh Calvin dan Luther dan Calvin, maka dua-dua dapat tekanan, dapat perhatian. Hanya karena kita bilang Luther berada di front paling depan dari sebuah pertempuran. Dan karena itu kerjanya pertama yaitu mengalahkan dulu senjata silawan atau kekuatan nama. Sedangkan Calvin itu di front kedua. Dia tidak lagi hadir dalam pertempuran yang menentukan, tapi dia datang untuk membenahi hal-hal yang kurang. Dan karena itu dua-dua sama-sama beri perhatian pada perbuatan baik, tetapi yang satu tekankan anugerah, yang satu tambah lagi pada anugerah itu perbuatan baik. Tapi oke lah, kita lihat yaitu anugerah dan perbuatan baik manusia itu betul, Pak Sasya, tidak bisa dipisahkan, tapi harus dibedakan. Allah bekerja bagi keselamatan kita 100%, dan itu Luther bilang dalam teologi salibnya. Sedangkan manusia bekerja untuk keselamatan juga 100%, dan itu Calvin tekankan pada ajaran tentang Roh Kudus.
the Lord of our knowledge and our penerimaan, our involvement within the salvation. Ya, kedua 100%. Tapi permainannya di panggung yang berbeda. Begitu. Allah bekerja 100%, manusia 100%, tapi totalitasnya bukan 200%, tetap 100%. Mengapa? Karena Allah bermain di panggung A, manusia bermain di panggung B. Allah seperti dosen dan guru. Dosen siap paham materi untuk kuliah 100% dia baik. Untuk itu mahasiswa juga siap untuk mendengar dan menganalisa pelajaran 100%. Jumlahnya 100%. Oke, mana yang duluan? Jadi tergantung pada tekanan dari teologi. Kalau kita bicara tentang kristologi, maka kita akan ngomong tentang anugerah mendahului perbuatan baik. Tapi kalau kita ada dalam ranah pneumatologi, maka kita akan ngomong tentang perbuatan baik sebagai wujud resmi atau wujud sejati dari penerimaan kita akan anugerah. Dan Luther ada di situ, di kristologinya. Sedangkan Calvin masuk ke pneumatologi. Karena itu Calvin ngomong tentang sanctification, true faith. Luther ngomong tentang justification by faith. Nah, nanti ada masalah lagi. Dua saja tidak cukup. Kalau Barth datang abad ke-20, dia berada pada posisi Luther dan Calvin, tapi dia bilang kurang itu. Mesti tambah satu. Dia tambah satu vocation, yaitu diutus untuk menjadi pembawa keselamatan itu bagi mereka yang lain. Begitu. Pak Pendeta Henry, ya, saya setuju dengan Flavius, yaitu pietisme itu sudah ada di Luther dan Calvin. Luther ini paling suka pietis, berdoa, berpuasa, habis-habisan dia. Ya, Calvin juga baca Alkitab sampai menulis seluruh tafsiran Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, Abraham juga sudah pietis. Begitu. Musa juga sudah pietis. Semua saya juga pietis. Malam-malam saya berdoa. Ya, saya nyanyi sendiri, nangis-nangis kalau saya tidak puas dengan Tuhan, berkelahi dengan Tuhan saya. Ya, pietis semua kita. Masalahnya yaitu pada pietisme Luther dan Calvin itu masih menjadi gerakan-gerakan personal, individual. Nanti ketika Luther dan Calvin gerakannya itu sudah mulai membeku, ya, karena begitulah, membeku, tidak ada lagi ruang ekspresi baru, maka muncul gerakan baru, kan begitu. Roma Katolik gerakannya membeku, muncul reformasi, menerobos kebekuan itu. Protestan menjadi membeku, datang Pentakosta, menghantam kebekuan itu, tekanan pada Roh Kudus. Kemudian nanti datang Pentakosta, sudah itu karismatik datang hantam lagi Pentakosta, itu tekanan pada subjektivitas. Jadi di Luther dan Calvin sudah ada, tapi masih personal. Nanti di abad ke-18 ketika Schleiermacher datang dengan romantisme, orang mulai, mesti jadi gerakan kelembagaan. Dan itu yang berakibat bawa ke Indonesia, dan karena itu kita punya keselamatan di Indonesia, urus selamat masuk surga saja. Nanti sebentar kita ngomong. Bapak Kedubun, Pendeta Kedubun, ya, saya lupa di pertanyaan. Terkadang beberapa orang Kristen menganggap bahwa keselamatan karena anugerah itu dianggap lebih unggul dari pemahaman akan keselamatan karena perbuatan baik. Nah, misalnya pemahaman dalam Islam. Gitu. Dalam konteks Indonesia itu juga seperti apa? Ya. Nah, saya kira kalau tekanan berat sebelah itu tidak pas, ya. Jadi tadi kita sudah ngomong tentang ruang liturgis dan liturgi ibadah dan liturgi kehidupan. Dan Calvin, Paulus dan Luther dan Calvin tarik keluar anugerah itu dari liturgi ibadah menjadi liturgi kehidupan. Jadi dua-dua harus bekerja bersama. Ya, kalau kita hanya menekankan pada perbuatan baik tanpa asumsi iman, maka itu hanya jadi perbuatan moral atau sebuah kesalehan sosial. Sementara kalau kita yang tekankan anugerah tanpa ada perbuatan baik, itu namanya kita tipu-tipu Tuhan lah. Gitu.
Ya, tipu-tipu Tuhan seperti yang dibuat oleh Imam Farisi yang naik ke Yerusalem Allah untuk berdoa. Itu tipu Tuhan. Saya sudah bikin ini, saya sudah bikin itu, tapi ternyata itu hanya tipu-tipu saja. Jadi anugerah itu berdasarkan keluar dari mengalir dari Allah cinta. Ya, dan cinta mengandaikan ada pihak yang membalas cinta. Begitu. Dan Allah tidak mau supaya cintanya itu bertepuk sebelah tangan. Kalau dia tidak mau bertepuk sebelah tangan, dia sebagai Allah cinta menjadi Allah di atas kita. Lalu kemudian realisasi cinta itu Allah di antara kita dalam Kristus. Lalu supaya ada jawaban, dia menjadi Allah di dalam kita melalui Roh Kudus. Supaya cinta itu bersahabat-sahabatan. Kira-kira begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta Lis dan Pak Pendeta Evans yang sudah menanggapi beberapa konteks kearifan lokal dan kebangsaan kita. Maka mari kita akan bersama-sama mendengarkan kembali pemaparan dari Bapak Pendeta Evans terkait materi ini tentang meneropong aktualisasi berteologi gereja. Mungkin juga saya makin memperdalam tentang dalam konteks GPIB juga mungkin bisa ditambahkan, karena tadi ada disebutkan tentang perbedaan firman Allah dengan menggunakan kata Alkitab dan sebagainya. Begitu. Saya persilakan Pak Pendeta Evans. Oh, oke. Terima kasih untuk mungkin catatannya tidak sampai panjang-panjang, 10 menit. Coba 5 menit bisa. Luther dan Calvin itu reformator gereja. Dan sebagai reformator gereja, mereka berdiri pada ajaran gereja yang sering disebut ortodoksi, yaitu ajaran yang sesuai dengan kesaksian Alkitab. Dalam arti ini, ada teolog abad ke-20, itu namanya T.S. Torrance, yang bilang, yaitu Yesus Kristus datang sebagai tanda yang sejati dari anugerah Allah. Kemudian Paulus duduk di atas bahu Yesus Kristus, memberitakan anugerah itu. Lalu datang Agustinus duduk di atas bahunya Paulus, menekankan anugerah itu, melawan Pelagianisme atau Pelagius. Kemudian datang Luther dan Calvin menemukan kembali anugerah itu. Mereka duduk di atas bahu Paulus. Ya, lalu dia bilang Calvin juga datang lagi duduk di atas bahunya Luther dan Calvin. Ya, tinggal sekarang kita di Indonesia harus duduk di atas bahunya Barth lagi gitu ya, supaya berakhir-akhir. Tapi tentu tiap-tiap periode, tiap-tiap konteks berbeda. Nah, mari kita lihat beda konteksnya itu. Ya, mari kita ingat ya, Paulus, Agustinus, Luther dan Calvin. Itu mereka bukan pertama-tama teolog. Ya, mereka tidak bercita-cita jadi teolog atau jadi saksi Kristus. Mereka bercita-cita yang lain. Paulus tentu kita tahu cerita masa mudanya dengan semangat selotismenya atau apanya untuk Torah, melawan Kristus. Agustinus juga kita tahu, ya, hidup masa mudanya sampai mamanya harus berdoa sambil nangis-nangis begitu, dia bertobat. Luther juga. Kan dia studi hukum dulu, baru di tengah jalan kena petir, dia tiba-tiba ingat saya mau jadi rahib. Calvin juga begitu, belajar hukum. Nah, ini orang-orang belajar hukum. Si Paul Nitter dalam bukunya Satu Bumi Banyak Agama, di kata pengantarnya itu, dia bilang teologi itu berakar pada biografi. Jadi apa yang kita alami menjadi kekayaan kita itu mewarnai teologi. Ya. Dan kalau kita lihat Luther dan Calvin mendefinisikan keselamatan itu dalam terminologi yuridis, pembenaran. Itu diambil dari dunia hukum. Ya, karena mereka belajar hukum. Paulus juga ngomong tentang pembenaran oleh iman. Yang Agustinus juga dapat. Jadi ini semua terminologi hukum. Ya, jadi pembenaran oleh iman, baik yang Paulus, Agustinus, Luther, Calvin kerjakan itu bertolak dari biografi.
mereka sebagai orang-orang yang masa mudanya itu bersemangat untuk belajar menjadi orang-orang hukum, ahli hukum. Lalu kemudian mereka ditangkap Tuhan di tengah jalan, kalau kita pakai istilah pietis. Ya. Dan karena mereka itu, maka warna teologinya sangat warna yuridis. Tekanannya itu pada benar salah. Ya, tekanannya itu pada orang berdosa yang dibenarkan oleh Allah dan dipanggil dalam kekudusan, dikasih tugas untuk meneruskan itu konsep yuridis. Ya. Ada di Indonesia sebagai bangsa yang tinggal di Asia dan orang Asia kebanyakan itu tidak pertama-tama hidup dalam konsep yang yuridis. Ya. Benar salah. Orang-orang Asia itu yang masih sangat kuat dipengaruhi oleh paham mengenai roh-roh, leluhur, roh-roh dalam alam semesta, itu bergumul dengan dua masalah yang lain. Paradigma keselamatan yang berbeda dengan paradigma yuridis, benar salah. Itu paradigma yang pertama, itu paradigma keselamatan yang bercorak kultus, yaitu air bersih, najis suci. Dan itu sangat mendominasi kehidupan hampir sebagian besar orang Asia, terutama mereka yang beragama Muslim. Ya, karena itu kenapa tiap kali mau sholat mereka mesti cuci tangan, wudhu. Lalu kalau sudah cuci tangan dan wudhu, jangan jabat tangan lagi dengan orang yang belum cuci tangan. Sebab kalau cuci tangan, jabat tangan harus cuci tangan ulang lagi. Gitu. Karena kenajisan. Mereka berhubung dengan apakah ada energi di dalam karya Allah yang menolong mereka keluar dari masalah kenajisan. Ya, dan terutama orang yang kelompok yang paling termarginalisasi dalam konsep najis dan aib itu adalah perempuan. Ya. Kita ingat saudara-saudara kita yang Muslim, perempuan. Bulan penuh berkat itu bulan Ramadan. Ya, tetapi mereka tidak akan dapat berkat pahala penuh dari Ramadan karena siklus keperempuanan mereka membuat mereka najis 4 hari atau 5 hari dan butuh kesucian. Dan karena itu selama najis tidak boleh puasa kan? Ya, berarti pahalanya hilang. Nanti sesudah puasa, bulan puasa Ramadan mereka bisa puasa susulan, tapi berkatnya kurang, pahalanya sudah turun. Mereka membutuhkan ya, energi dari keselamatan yang diberikan Allah yang melayakkan mereka yang najis dan aib itu untuk menerima keselamatan. Itu sebagian besar loh orang asing dan orang Indonesia. Kalau kita bingkai keselamatan itu dalam konsep yuridis, mereka tidak terima. Nah karena itu waktu saya jadi dosen di Salatiga, saya beri kuliah magister teologi, magister sosiologi agama, saya kasih mata kuliah kristologi mata ketiga. Ya, dalam kristologi mata ketiga itu 2-3 orang mahasiswa peserta kuliah itu Muslim, pakai kerudung. Ya, mereka masuk. Lalu ada satu yang komentar waktu saya kuliah, Bapak, agama Kristen itu tentang enak saja ya. Seperti tadi, kita bikin dosa, bikin salah sepanjang minggu. Hari Minggu datang kita duduk 5 menit, pendeta bilang, diampuni dosamu hanya oleh darah Yesus. Kalau kami mesti fight, kami mesti habis-habisan untuk bekerja bagi keselamatan, terutama keluar dari konsep najis itu. Ya, itu Asia yang pertama. Lalu ada sebagian besar lagi masyarakat Asia yang barangkali bukan Muslim, bukan Kristen, mereka agama-agama lokal. Mereka bergumul dengan masalah paradigma tadi kultus, sekarang mereka paradigma kosmis. Yaitu mereka berhadapan dengan kuasa-kuasa yang menakutkan, mengerikan, kutub, arwah orang mati, leluhur, atau macam-macam yang lain, sumpah-sumpah. Lalu mereka ingin kuasa untuk keluar dari kutub-kutub. Itu paradigma kosmis dalam kehidupan. Nah, mereka membutuhkan itu.
ada kuasa yang membebaskan, memberikan energi, kekuatan kuasa pada mereka untuk bebas dari kutuk, dari sumpah, dari roh-roh, dan dari leluhur. Ini situasi Indonesia. Kalau Asia, kita jadikan pegangan. Indonesia ada kultus, ada kosmos. Tetapi keselamatan yang kita bawa, kita pegang dari para reformator, yang dibawa kepada kita oleh para misionaris dari Eropa, keselamatan yang berkonsep yuridis di ranah hukum. Dan kita anggap itu betul. Padahal itu tidak menyapa saudara-saudara kita dari beragama Muslim dan mereka yang terkerangkeng dalam konsep-konsep kosmos mengenai kehidupan. Nah, karena itu kalau kita mau membaharui gereja, melanjutkan pembaruan gereja yang Luther dan Calvin kerjakan, maka sekarang kita sambil memperhatikan dimensi yuridis dari Injil, kita juga harus perhatikan dimensi kultus dan kosmos. Karena Yesus juga begitu. Kitab-kitab Injil bercerita dia bertemu dengan orang-orang yang najis, kusta, yang perempuan sakit perdarahan, semua dia sembuhkan mereka. Dia kasih kabar baik. Begitu juga dia ketemu dengan orang-orang yang dirasuk setan, di Gadara, di macam-macam, dia kasih mereka kuasa. Ya, untuk itu. Nah, mari kita belajar untuk bertemu dengan saudara-saudara kita yang hidup dalam paradigma keselamatan yang berbeda dengan paradigma yuridis, dalam paradigma kultus dan paradigma kosmis, dan kita tunjukkan Injil yang membaharui dan membebaskan. Nah, karena itu kita rasanya kita ini terlalu akademis ya dan intelektual dalam ibadah. Ya, kita kurang memberi perhatian pada aspek-aspek kultus dan aspek-aspek kosmos. Mungkin ada manfaatnya dan ada maknanya kalau kita melanjutkan reformasi Calvin dan Luther dalam konteks Indonesia dan Afrika. Saya kira itu Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Memang berteologi ini juga harus dilihat dalam konteksnya, begitu, sehingga ketika berjumpa dengan konteks akan mempunyai justru semakin memperkaya kalau menurut saya. Nah, ini ada pertanyaan Pak Pendeta dari Bapak Pendeta Victor. Beliau dan ini juga untuk tamatan adalah anugerah dan perbuatan baik dalam Kristus adalah cara kita menerima anugerah keselamatan tersebut. Suatu anugerah akan jadi sepenuhnya milik kita kalau kita menerimanya. Begitu pula keselamatan dan perbuatan baik. Bagaimana pandangan ini menurut narasumber? Seperti ketika misalnya saya memberi suatu barang kepada seseorang, barang itu tidak akan menjadi miliknya hingga orang itu meraih atau menerimanya. Perbuatan baik cara kita meraih anugerah itu. Jadi perbuatan baik sebagai sebuah anugerah, cara untuk mendapatkan anugerah itu. Itu yang pertama, Pak Pendeta Eben dan Pak Pendeta Lius. Lalu yang kedua, pertanyaan dari Pendeta Niko, ya, mengenai the Hyper Grace Gospel yang disinggung Pak Pendeta Yance tadi. Saya anjurkan baca buku Paul Ellis sebagai tanggapan atas tulisan Michael Brown yang menentang Hyper Grace. Baca juga buku Andrew Farley, The Naked Gospel. Kedua buku ini sangat luar biasa memperkaya pemahaman. Kedua buku ini sudah diterjemahkan oleh Lake Publishing. Jadi terima kasih informasinya dari Pak Pendeta Niko terkait dengan buku ini. Mungkin teman-teman yang mahasiswa juga boleh semakin diperkaya ketika mendapatkan buku-buku ini, begitu ya. Pertanyaan dari Pak Pendeta Rindu dari kalau anugerah keselamatan bukan karena perbuatan baik berarti kembali pada hak prerogatif Tuhan. Tetapi dunia penuh dengan ketidakadilan sosial, peperangan terjadi tidak henti-hentinya. Banyak korban hidup menderita karena peperangan dan ketidakadilan, kebaikan terlihat semakin tipis. Nah, bagaimana konteks keselamatan sebagai anugerah dalam situasi seperti itu?
Apakah semakin sedikit perbuatan baik yang dirasakan di situasi konflik, berarti semakin sedikit juga anugerah keselamatan Allah. Jadi dan ada Pak Pendeta Yance sudah undur diri menyampaikan terima kasih kepada Pak Pendeta Eben dan Pendeta Lius. Jadi mungkin tanggapan-tanggapan ini boleh ditanggapi oleh Pak Pendeta Lius dulu terkait dengan pernyataan atau pertanyaan dari Pendeta Victor dan kemudian dilanjutkan dengan Pendeta Eben. Kami persilakan. Iya, saya dulu ya yang menjawab pertanyaan dari Pendeta Victor ya. Iya, kalau bagi Luther dan Calvin, anugerah itu 100% kedaulatan Allah. Dan dijelaskan tadi beragam konteks yang mau latar belakangi Luther dan Calvin oleh Pak Pendeta Eben Timo. Dan kalau bagi saya yang mempresentasikan Luther dan Calvin bahwa apakah manusia bisa menerima anugerah keselamatan tersebut dengan cara berbuat baik? Enggak, karena menurut Luther dan Calvin saat seseorang sudah menerima anugerah, dia akan otomatis digerakkan untuk berbuat baik. Gitu. Jadi bahasa sederhananya ya sudah dikasih ya itu ambil. Gitu. Di situ ambil. Kalau anugerah sudah diberikan, maka kita yang akan digerakkan. Kalau bahasa dari Luther dan Calvin adalah saat kita diberikan anugerah keselamatan, maka kita akan terus dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk melaksanakan kehendaknya di dalam dunia. Gitu. Itu pemahaman Luther dan Calvin, gitu ya. Kalau untuk sebagai barang itu misalnya Pendeta Victor kan menganalogikan seperti ketika orang membeli barang kepada seseorang, barang itu tidak akan menjadi miliknya hingga orang itu meraih atau menerimanya. Perbuatan baik itu adalah cara kita untuk meraih anugerah. Kalau dengan kata meraih anugerah, Luther dan Calvin tidak setuju dengan kata meraih anugerah. Mungkin kalau Luther pada waktu itu sedang berdebat dengan Erasmus ya, yang mengatakan bahwa perbuatan baik itu masih ada usaha manusia untuk mencapai keselamatan, yaitu dengan berbuat baik. Meskipun sedikit, manusia tetap berperan. Bagi Luther dan Calvin itu hanya anugerah yang menyelamatkan. Perbuatan baik itu sebagai perintah yang dilaksanakan sebagai umat Allah. Gitu. Untuk pertanyaannya Pendeta Victor. Kalau untuk pertanyaan dari pendeta Rindu, gitu. Kalau anugerah keselamatan bukan karena perbuatan baik, berarti kembali pada hak prerogatif Tuhan. Tapi dunia penuh dengan ketidakadilan sosial, peperangan terjadi tidak henti-hentinya, banyak korban hidup menderita karena peperangan dan ketidakadilan. Kebaikan terlihat semakin tipis. Bagaimana konteks keselamatan sebagai anugerah dalam situasi seperti itu? Apakah semakin sedikit perbuatan baik yang dirasakan di situasi konflik berarti sedikit juga anugerah keselamatan Allah? Landasan berpikir dari Calvin adalah kedaulatan Allah. Kalau anugerah keselamatan itu berdasarkan kedaulatan Allah, ya haknya Allah, maka keselamatan itu akan terus diberikan. Tinggal bagaimana manusia yang menjalankan kehidupannya untuk membuat dunia ini semakin baik. Luther dan Calvin, kalau kita baca di katekismus besarnya Luther itu selalu menekankan bahwa kalau kamu tidak taat, kamu akan perbuatanmu itu akan mendatangkan hukuman. Hukumannya tidak jelas Luther bilang di situ, tapi yang jelas kalau Luther bilang kalau berbuat baik hukuman balasannya itu akan diberkati Allah di dalam dunia ini, maka saya yakin juga kalau orang yang berbuat kejahatan itu balasannya juga akan berada di dunia ini. Kalau konsep yang saya pahami seperti itu, seperti hukum tabur tuai, apa yang ditabur
maka itu pula yang dituai. Tapi menuainya bukan, kalau berbuat baik, catatannya bukan menuai keselamatan, gitu. Tapi itu menuai kebaikan juga di dunia ini. Begitu. Itu menurut saya. Jadi anugerah itu tetap ada, cuman manusianya saja yang memang karena sudah terikat dalam lumpur dosa, maka dari itu dia berbuat sesuai dengan keinginannya. Apa yang dia yakini benar, itu benar, meskipun tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu seperti itu. Terima kasih, Pak Pendeta Agus. Baik, terima kasih. Silakan Pak Pendeta Eben untuk memberikan tanggapannya. Iya, terima kasih. Nanti saya juga baca beberapa chat yang masuk. Nanti saya boleh ya, tanpa Bapak persilahkan baca lagi kan? Boleh. Silakan. Yang pertama itu dari Pak Nick Victor ya. Saya tidak tahu saya dipengaruhi oleh siapa gitu. Ya, silahkanlah, banyak orang mempengaruhi kita, tapi toh yang diminta dari kita ya belajar sebanyak mungkin dari orang-orang, tapi hiduplah sesuai dengan konteks masing-masing. Itu saya ingin tekankan itu. Nah, sekarang bagaimana kita tahu orang yang hidup dalam anugerah? Tadi saya sambung saja Yesusnya. Luther punya satu istilah yang benar. Dia membedakan antara orang berdosa yang sudah diselamatkan dan orang berdosa yang belum diselamatkan. Ya, begitu. Keselamatan itu sudah jadi dari Allah. Sekarang bagaimana kita meresponnya? Karena itu kita boleh bilang keselamatan itu dari Allah, dia seperti kata benda, siap. Tapi kita menerimanya sebagai sebuah kata kerja untuk dikerjakan. Iman itu anugerah, tapi pada saat yang sama juga adalah aktivitas. Anugerah dari Allah, aktivitas dari kita. Nah, bagaimana kita membedakannya? Ya, Luther pakai istilah discerned sinner dan happy sinner. Orang yang sudah diselamatkan itu masih tetap berbuat dosa. Saya juga sudah diselamatkan oleh Kristus, tapi saya pulang, saya marah-marah istri, marah-marah anak, begitu. Dan bikin jahat, saya masih berdoa. Saya itu Luther selalu bilang begitu. Ya, simul justus et peccatoris, begitu kan? Sekalian dibenarkan, tapi sekalian juga orang berdosa. Masih tetap berdosa lah kita, tapi ada beda antara orang berdosa yang sudah selamat dan yang belum. Yang sudah selamat itu dia discerned sinner. Orang berdosa yang terganggu dengan dosa, yang gelisah, kecewa, marah. Kenapa saya masih bikin itu? Ya, nah karena itu besok dia usaha untuk hidup lebih baik. Tapi besok dia jahat lagi. Tapi dia berusaha untuk hidup lebih. Sedangkan kalau orang berdosa yang belum diselamatkan, dia happy sinner, dia bahagia dengan dosa. Dan karena itu dia terima anugerah sebagai kata benda saja, tidak sebagai kata kerja. Dari Ibu Pendeta Rindu. Ya. Nah, anugerah keselamatan itu bukan karena perbuatan baik. Itu keputusan Allah, itu domainnya Allah. Ya. Dan Calvin mengembangkan teori predestinasi itu, ajaran predestinasi yang menarik, ya, kadang-kadang menjadi batu antukan. Karena Calvin bilang dari sejak kekal Tuhan Allah sudah tentukan sekian orang selamat, sekian orang binasa. Itu akan binasa, ini akan selamat. Kita tidak tahu siapa yang selamat dan siapa yang binasa. Tugas kita sekarang menurut Calvin, hiduplah sekuat tenaga sesuai dengan kehendak Allah. Nah, tadi saya bilang itu sangat riskan ya, karena bisa juga fatalistis. Karena itu nanti datang Kalbar memoderasi, ya, ajaran Calvin itu. Dia bilang betul, sejak kekal Tuhan Allah sudah memilih orang yang selamat dan yang tidak selamat. Tapi pilihan itu terjadi dalam Kristus. Di dalam Kristus orang berdosa dipukul sampai mati, tapi di dalam Kristus juga orang berdosa dipilih untuk kebangkitan kembali. Itu Calvin, merevisi itu. Jadi
Ya, mungkin di sini kita perlu belajar dari orang Hindu ya. Orang Hindu bilang kita tidak usah ngomong tentang Allah dan pekerjaannya. Karena siapa kita yang mau ngomong tentang Sang Pencipta? Tugas kita ialah menjalani hidup begitu rupa untuk makin dekat kepada nilai-nilai yang Tuhan kehendaki. Nah, itu mungkin ya saya ingin pendeta Sita atau Satya. Pertanyaan saya ialah ini tentang kapitalisme ya. Jadi Luther dan Calvin, Protestan etik dan spirit kapitalisme, lalu bagaimana etika kapitalisme itu, Protestantisme itu menjadi benih lahirnya kapitalisme. Betul. Ya, betul. Tapi kita mesti bedakan dua tipe kapitalisme. Ada kapitalisme yang namanya konsumtif dan ada kapitalisme yang produktif. Ya. Kapitalisme yang konsumtif itu ialah berusaha dapat keuntungan sebanyak-banyaknya untuk dinikmati sendiri bagi kebahagiaan diri sendiri atau dinasti. Sedangkan kapitalisme yang produktif yaitu berusaha untuk mendapat bunga, keuntungan, tapi kemudian dibagi kepada sesama mereka yang menderita. Dan Calvin bikin itu. Di Jenewa pada waktu itu banyak sekali pengungsi, orang-orang Protestan yang diusir dari Prancis. Mereka datang ke Jenewa. Tapi Calvin melarang, tidak boleh ada pengemis di kota Jenewa. Siapa yang mengemis ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Solusinya apa? Ya kapitalisme produktif tadi. Dia bangun rumah sakit, dia bikin bank. Rumah sakit itu untuk menampung pengungsi dan orang miskin. Lalu kemudian biaya merawat mereka diambil dari bunga bank yang dikerjakan. Ya, kan Yesus juga bikin perumpamaan dan talenta 5, 3, dan 1. Itu artinya mesti kasih bunga itu uang. Yang tidak mau bikin bunga itu uang, Yesus datang, Yesus bilang, you have a malas. Dan begitu. Ini beda kapitalisme produktif dan kapitalisme konsumtif. Ya, kita toh masih butuh uang ya. Tapi uang itu untuk siapa? Nah, kalau hanya untuk diri sendiri, berfoya-foya di atas penderitaan orang lain, nah itulah uang menjadi musuh utama dari itu. Tapi kalau uang itu kita pakai untuk diri, lalu ingat sesama, bantu mereka, saya kira surga benar ini. Ya. Pak Henry, masih ada Pak Henry satu lagi, yaitu pola yuridis, itu dalam teori Luther dan Calvin sulit menangkap realita konteks. Nah, bagaimana kita mengacu pada otoritas Allah? Nah, itu yang saya ingin sampaikan tadi. Menariknya, GPIB pakai firman Allah, ya, bukan Alkitab. Betul bahwa Alkitab itu berisi firman Allah. Dan itu isi pengakuan iman GPIB tentang Alkitab begitu ya. Alkitab itu bukan firman Allah, tapi Alkitab itu berisi firman Allah. Artinya firman Allah itu lebih besar dari Alkitab. Masih ada nuansa atau percikan atau elemen firman Allah yang tidak terakomodir. Dan yang tidak terakomodir itu kita sebut ada dalam budaya kita, kearifan lokal kita, dan seterusnya. Tapi yang dalam Alkitab itu otoritasnya ada untuk keselamatan kita. Sedangkan yang ada di luar Alkitab itu untuk memberi aroma, cita rasa, atau memberi DNA bagi ibadah menyambut keselamatan. Karena itu orang Batak beribadah menyambut keselamatan beda dengan orang Maluku, beda dengan orang Jawa. Tapi keselamatannya sama dari Tuhan. Hanya kearifan lokalnya beda, karena itu pola ibadah dan nuansa penghayatan religiusnya berbeda. Jadi di Alkitab itu Chuan Cheng Song sebut sebagai firman Allah primer. Sedangkan yang di budaya lokal dan kearifan itu Chuan Cheng Song itu submodel. Manunggaling Kaulan Gusti dari Bapak Andrian Kaudugo. Bagaimana kita melihat konsep ini dalam pemahaman kita akan sola gratia?
Boleh kan Pak Agus saya terus? Karena Silakan, Pak Pendeta, lanjut saja. Iya, silakan. ya, menyatunya sang penyembah dengan yang disembah, itu kan begitu ya. Sampai tidak ada lagi batas-batas. Ya, di Kidung Jemaat berapa itu? Kubuang saksiku semua dan menyelam di laut menuju. Jadi kita tidak sadar lagi kalau menyatu dengan Tuhan. Nah itu tidak, itu bukan. Itu namanya panteisme dalam budaya. Yaitu batas-batas antara pencipta dan sang pencipta hilang, dalam ciptaan hilang. Panteisme. Allah hadir di mana-mana dan tidak ada batas, makanya kita sembah batu, sembah kayu, sembah pohon, sembah sungai. Tapi panteismenya Kristen dalam Alkitab itu panteisme yang Allah hadir di mana-mana, tetapi tetap ada batas antara sang pencipta dan kita. Karena itu kita tidak menyembah pohon, tapi kita menyembah di pohon. Kita menyembah di gedung kebaktian beton-beton. Ya. Jadi menunggalan kalau Gusti ada, memang itulah cita-cita iman Kristen yang menjadi sama seperti Kristus. Ya. Tapi beda, tetap Kristus anak-anak par excellence, kita anak angkat Allah karena Kristus. Kira-kira begitu, Bapak Agus. Baik, terima kasih Pak Pendeta Eben dan Pak Pendeta Lius. Teman-teman, ini sudah pukul 20:14 begitu ya. Jadi jadwal kita memang sampai jam 8 begitu, karena teman-teman yang dari Arta Wacana memang ini sebenarnya sudah malam jam 9 begitu ya. Iya betul. Jadi memang masih banyak sebenarnya mungkin pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita terkait dengan konsep keselamatan dan perbuatan baik ini begitu. Tapi karena keterbatasan waktu, jadi kita akan menutup dulu pertemuan kita pada malam hari ini, dan kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Pendeta Eben yang sudah menjadi salah satu narasumber kami dalam diskusi pada malam hari ini terkait dengan keselamatan dan perbuatan baik. Dan terima kasih juga kepada Pak Pendeta Lius yang sudah memberikan materinya. Banyak hal yang sudah semakin memperkaya kita bersama, secara khusus bagi kita di GPIB tentu ini akan kita gumuli dalam proses ranum gitu ya, untuk menjadi bagian dalam konsep pemahaman iman kita dalam PI kita di keselamatan. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini dapat menjadi tambahan ataupun masukan-masukan yang berguna bagi kita. Terima kasih juga buat teman-teman dari Arta Wacana Kupang yang sudah bergabung untuk mengikuti diskusi pada malam hari ini. Luar biasa, pesertanya juga lumayan ini Pak Pendeta. Jadi bersyukur semuanya boleh bergabung sampai akhir, ini sudah sampai 24 orang. Tadi sampai 30-40 tadi, tapi kemudian ada yang mengundurkan diri karena ada kegiatan-kegiatan. Tapi tidak mengurangi sukacita kita pada malam hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, dan kita akan tutup dalam doa. Karena ini panitia, salah satu inisiatornya adalah Bapak Pendeta Henry Siahasale. Jadi kami mohon Bapak Pendeta Henry untuk boleh menutup dalam doa dan mungkin memberikan sepatah dua patah kata Pendeta terlebih dahulu. Silakan Bapak Pendeta Henry. Baik, terima kasih kepada Bapak Pendeta Eben, juga Bapak Pendeta Lius yang telah memperkaya kita tentunya. Karena memang secara khusus pada saat ini kita ini meskipun masih berada dalam situasi pandemi ya, dengan aktivitas new normal ini, untuk GPIB khususnya ini lagi sedang menggumuli perumusan pemahaman iman, perangkat teologi. Jadi memang seminar webinar ini memang secara khusus kita buat untuk memperkaya kita, memperkaya kita semua dalam kita bisa ikut bersama di proses perumusan umum, rancangan umum yang merancang umum perangkat GPIB yang nantinya akan dilakukan secara menurut jangka waktu yang panjang. Terima kasih atas kesediaan waktunya Bapak Pendeta Eben, juga Pak Pendeta Lius. Terima kasih atas ilmunya yang sudah diberikan kepada kami semua. Mohon maaf ada beberapa kendala teknis tadi yang sebagainya yang mungkin
Pada akhirnya waktunya jadi sedikit lebih lambat daripada yang sudah dipublikasikan, yang sudah direncanakan. Tapi dari pembicaraan kita dan diskursus yang berlangsung luar biasa, bobotnya luar biasa. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Eben bersama dengan keluarga, juga Bapak Pendeta Lius dan keluarganya terpisah jarak. Dan kita langsung berdoa ya. Ya, silakan. Puji syukur Tuhan kami boleh saat ini menerima begitu banyak ilmu pengetahuan. Dan saya percaya semua ini adalah kerja karya Roh Kudus-Mu dan hikmat melalui kedua narasumber kami, Bapak Pendeta Lius dan Bapak Pendeta Eben. Dan mereka dengan penuh ketulusan membagikannya bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang hadir melalui mereka. Juga bagi panitia, tim kerja dari Angkatan Binduin, kiamat khususnya, terima kasih juga telah berupaya bisa membuat kami semua aktif terlibat dan dapat belajar bersama. Kami memohon kepada Tuhan untuk memberkati kedua narasumber kami bersama dengan keluarga, Tuhan menyertai dan menggerak kehidupannya setiap hari. Demikian juga buat kami semua, para peserta panitia, kiranya pimpinan Tuhan dan perlindungan Tuhan lebih dimampukan untuk menjaga kehidupan setiap hari, juga dalam kerja layanan kami. Penuh ketulusan saya persembahkan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus kami boleh dikaryakan untuk semakin lebih baik lagi dalam setiap waktu yang Tuhan berikan. Pujian nama Kristus Yesus Selamat. Kami berdoa. Amin. 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 Sekali lagi Bapak Ibu kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu Pendeta, rekan-rekan dari Arta Wacana Kupang, terima kasih sudah gabung. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi kita boleh berjumpa kembali. Dan mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian kami sebagai panitia. Kami dari Sumatera Utara mengucapkan salam Horas. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati. Pak Eben, Pak Pendeta Eben, terima kasih. Terima kasih Pak Agus, terima kasih. Sama-sama. Ya, kita keluar.